Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan rencana usaha kami, yaitu tali dan konektor masker. Kelompok kami terdiri dari Aristia Handoko, Katarina Triutami, Rita Haryana, dan saya sendiri, Wendy Lovenia Mustafa. Nama usaha kami yaitu Kofkit dengan tagline Save with Style. Penanggung jawabnya Katarina Triutami dan alamat kantor kami di Perumahan Titian Kencana, Blok K2 nomor 5 Bekasi Utara. Kofkit merupakan usaha yang mengedepankan kesehatan dalam menghadapi dan mencegah penularan virus COVID-19 agar dapat bertahan hidup di masa pandemi COVID dan juga setelah berakhirnya virus COVID, masyarakat juga tetap menjaga kesehatan. Salah satu caranya dengan selalu memakai masker namun tetap terlihat menarik. Kofkit mendukung program pemerintah untuk menjaga kesehatan dan mencegah penularan virus COVID-19 dengan memakai masker dengan memberi pemanis kepada masker, sehingga masyarakat akan selalu tertarik menggunakan masker karena dapat dijadikan sebagai aksesoris sehari-hari dan membuat si pemakainya merasa lebih percaya diri. Visi dari usaha kami yaitu menjadi usaha yang berkembang pesat di bidang aksesoris sehingga dapat membantu pemerintah mengurangi pengangguran dengan menyerap banyak tenaga kerja dan menjadikan Kofkit menjadi perusahaan di bidang fashion terutama aksesoris yang profesional, kompeten, jujur, amanah, dan dapat diterima masyarakat luas karena harga jual yang terjangkau sehingga semua lapisan masyarakat dapat membeli tali dan konektor masker sehingga masyarakat dapat memakai masker dengan nyaman. Dan misi dari usaha kami adalah menjadikan masker sebagai kebutuhan sehari-hari sehingga dapat difungsikan sebagai aksesoris untuk sehari-hari. Lalu masyarakat dapat terlihat modis dan menarik saat memakai masker, menumbuhkan rasa percaya diri pada pemakainya, dan dengan harga yang terjangkau, seluruh lapisan masyarakat dapat membeli tali masker dan konektor masker dengan kualitas yang tinggi dan tidak mengecewakan pembeli. Terakhir, memberikan kepuasan kepada pembeli dengan memiliki produk Kofkit. Dari produk kami itu yang pertama ada tali masker. Tali masker itu berfungsi sebagai agar masker bisa digantung di leher sehingga masker tetap bersih dan tidak mudah hilang. Contoh produknya yang seperti ini di nomor 1, 2, dan 3. Lalu ada konektor masker. Konektor masker berfungsi untuk pelanggan wanita yang berhijab agar dapat memakai masker earlobe. Jadi disambungin di belakang kepala. Contoh produknya di bawah ini. Oke, silakan Katarina dilanjut. Terima kasih Kak Wendy Lovenia. Selanjutnya saya akan membacakan tentang tim kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Katarina Triutami sebagai ketua, dan merchandiser yaitu Kak Rita Haryana, dan pemasaran yaitu Kak Arista Handoko yang hari ini berhalangan hadir ya. Yang kedua yaitu saya, Katarina Triutami, Rita Haryana, dan Wendy Lovenia. Untuk bendaharanya sendiri yaitu Wendy Lovenia. Oke, apa aja sih sebenarnya pekerjaan dari tim kami? Yaitu yang pertama, ketua, yaitu menjadi penanggung jawab perusahaan. Yang kedua, mengontrol kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya, merchandiser, yaitu tugasnya tuh menjadi penanggung jawab keuangan perusahaan, melakukan pencatatan setiap transaksi keuangan, baik berupa pembelian material, penjualan barang, biaya operasional, utang usaha, dan pendapatan usaha. Selanjutnya tugas bendahara yaitu menjadi penanggung jawab keuangan perusahaan, melakukan pencatatan setiap transaksi keuangan, baik berupa pembelian material, penjualan barang, biaya operasional, hutang usaha, dan pendapatan usaha. Dan tugas pemasaran itu sendiri yaitu menjual produk yang dihasilkan, baik melalui sosial media, online shop, maupun penjualan produk kepada pihak ketiga, seperti distributor, peserta dalam entrepreneurship fair, dan lain-lain. Nah, jadi ini contoh dari layout bisnis kita ya, yaitu yang pertama key partners. Key partners itu sendiri yaitu supplier bahan baku, jasa ekspedisi barang,
online shop, dan distributor. Selanjutnya, key activities. Mengikuti kegiatan entrepreneurs fair, berjualan di sosial media, berjualan di e-commerce, melakukan promosi. Selanjutnya, key resource kita yaitu bahan baku pembuatan produk, bahan penolong, packaging, dan tenaga kerja. Selanjutnya, unique value proportion, yaitu setiap produk yang dijual sudah melewati proses pengecekan sehingga produk yang dijual adalah produk yang berkualitas. Jadi kita nggak mau sampai ada produk yang harus diretur, harus di-refund. Jadi itu kan yang bisa mencoreng perusahaan kita juga kan. Nah, selanjutnya harga jual produk terjangkau sehingga dapat dibeli oleh semua lapisan masyarakat. Selanjutnya, produk yang dijual dapat dengan mudah ditemukan oleh pembeli melalui brosur, katalog, media sosial, online shop, dan promosi. Selanjutnya, customer relationship. Jadi gimana sih kita menjalin hubungan baik sama customer gitu. Jadi kita punya program yaitu memberikan promosi-promosi, menyediakan wadah kepada pelanggan untuk memberikan testimoni agar dapat meningkatkan kualitas produk melalui sosial media dan WhatsApp. Karena sosial media itu sendiri sangat berpengaruh ya sama di era digital sekarang. Kita mau jual apa juga bisa gitu. Nah, selanjutnya customer segment. Jadi produk kita tuh nggak yang ngebosanin gitu loh, jadi bisa dipakai anak-anak, remaja, dewasa. Nah, channel yang kita pakai itu media cetak, media sosial, online shop, dan promosi. Oke, selanjutnya cost struktur, yaitu biaya bahan baku, biaya penolong, biaya gaji atau jasa pembuatan, biaya listrik, dan biaya transportasi. Yaitu biasanya sih buat pembelian bahan baku. Selanjutnya revenue stream, yaitu pembayaran dapat dilakukan secara cash atau COD dan transfer. Selanjutnya adalah SWOT analysis. Apa sih SWOT analysis itu? Dalam perusahaan, SWOT analisis itu digunakan untuk menganalisa pertumbuhan perusahaan beserta tolak ukur keberhasilannya. Jadi teknik analisis ini digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats. Untuk strength atau kekuatannya, kita itu harganya terjangkau, mudah dipakai, banyak macam warna bisa disesuaikan. Lalu weakness-nya itu kelemahannya tidak banyak model untuk pelanggan pria, karena biasanya digunakan oleh wanita. Lalu opportunities, peluangnya masyarakat masih memakai masker untuk setiap hari, jadi kita kesempatan untuk berjualan tali masker dan konektor masker ini jangka panjangnya itu ada peluangnya. Lalu threats atau ancaman, banyak produk serupa mengingat memakai masker sudah jadi habit di masyarakat, jadi banyak orang yang berjualan tali masker dan konektor masker. Lanjut, Kak. Lalu financial plan, rencana keuangan, terdiri dari business preparation budget, yaitu persiapan biaya usaha. Nah, di sini kita memberikan sampel ya untuk tali masker, itu kita tali masker dan konektor masker untuk starting awalnya kita akan memproduksi 500 piece per bulan, di mana tali masker itu biaya-biayanya terdiri dari biaya bahan baku, itu bahan baku terdiri dari strapnya, talinya, lalu stoppernya, dan lain-lain itu biayanya sekitar Rp4.130 per piece, dikalikan 1 bulan target produksi kita 500 piece, sejumlah Rp2.065.000. Lalu biaya bahan penolong itu seperti lem untuk konektor stopper dan lain-lain,
itu sekitar Rp400 per piece dikali 500 piece sejumlah Rp200.000. Lalu biaya gaji atau jasa untuk biaya karyawan untuk menjadikan satu tali masker ini sejumlah Rp500 dikali 500 pieces berjumlah Rp250.000. Lalu biaya transportasi karena biasanya dalam pembelian bahan baku itu ada biaya ongkos kirimnya. Jadi kita beli dari supplier itu nggak kita ambil juga, tapi mereka juga antar dan di situ ada biaya transportasinya sebesar Rp1.000 per piece dikali 1 bulan 500 piece sejumlah Rp500.000. Lalu biaya listrik kita taksirkan karena untuk biaya listriknya itu hanya untuk penggunaan lampu dan penggunaan alat untuk lemnya itu sekitar Rp100 dikali 500 piece sejumlah Rp50.000. Lalu untuk konektor masker itu juga sama, bahan bakunya terdiri dari bahan untuk membuat konektornya ya, bahan, lalu kancing, benang, jarum, dan lain-lain itu sejumlah Rp3.760 dikali 500 piece sejumlah Rp1.880.000. Bahan penolong juga sama, itu Rp300 per piece dikali 500 pieces menjadi Rp150.000. Biaya gaji itu sama dengan pembuatan tali masker, biaya gaji, listrik, dan transportasi juga sama. Jadi total biaya untuk keseluruhan 500 piece target yang akan kita produksi sejumlah Rp5.895.000. Next, Kak. Next, Kak. Tunggu nih. Loading ya. Lalu ada business execution budget, yaitu biaya pelaksanaan bisnis, yaitu di luar biaya bahan baku dan biaya produksi juga ada biaya untuk promosi, biaya sewa gedung dan maintenance gedung sejumlah Rp700.000 per bulannya. Next, Kak. Nah, lalu ada break even point. Break even point itu adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan, jadi tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Total keuntungan dan kerugian ada pada posisi 0. Nah, hal ini dapat terjadi bila perusahaan menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya cukup untuk menutupi biaya tetap dan biaya variabel. Di sini biaya tetap kita adalah tadi kita sebutkan di business execution budget, yaitu sejumlah Rp700.000. Lalu biaya produksi kita tadi sudah kita jelaskan sejumlah Rp5.895.000 dan di estimasi estimasi harga jual kita sejumlah Rp7.500.000. Jadi di sini kita menggunakan metode break even point-nya, yaitu dihitung dari biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya produksi per unit. Lalu break even point-nya adalah 0,44. Next, Kak. Lalu itu ada profit revenue sharing. Nah, di sini kita tadi kita jelaskan untuk tali masker, harga jual kita adalah Rp7.500 dikali target produksi 500 piece sejumlah Rp3.750.000. Lalu ada harga pokok produksi yang tadi dijelaskan, biaya bahan baku, jasa, dan lain-lain, yaitu sejumlah Rp6.130 dikali target produksi 500 pieces menjadi Rp3.065.000. Lalu total profit adalah harga jual dikurangi harga pokok produksi sejumlah Rp685.000. Lalu untuk konektor maskernya harga jualnya Rp7.500 per piece dikali 500 pieces target sejumlah Rp3.750.000. Lalu harga pokok produksinya adalah
Rp5.660 dikali target produksi 500 piece sejumlah Rp2.830.000. Jadi total profit untuk konektor masker adalah Rp920.000 sehingga total profit kotor kita Rp685.000 ditambah Rp920.000 menjadi Rp1.605.000. Lalu dikurangi dengan biaya tetap, yaitu biaya promosi, sewa gedung, dan maintenance, sejumlah Rp700.000. Lalu diperkirakan profit bersih yang kita dapat per bulan adalah sejumlah Rp905.000. Next, Kak. Udah ya? Terus demikian penutup. Demikian presentasi dari kami. Kami harapkan agar perusahaan kami dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.